Lestari Hutagalung, saya dari Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara Kemenkes Poltekkes Medan. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ibu Eli Sianturi, SST MKM, sebagai dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, serta membuang jejak sisa metabolisme dalam bentuk urin. Organ-organ sistem perkemihan ada 4, yaitu yang pertama ginjal. Ginjal adalah dalam bahasa Latin disebut ren, merupakan organ yang berperan dalam pembentukan urin. Terdapat sepasang ginjal dalam tubuh manusia, yaitu yang terletak di kiri dan kanan, yang terletak di rongga abdomen bagian belakang di sisi kiri kanan tulang belakang. Ginjal berbentuk menyerupai seperti kacang merah dan ukuran ginjal panjangnya sekitar 10-12 cm, lebarnya 5-7 cm, tebalnya 3 cm. Struktur ginjal ada 4. Yang pertama, korteks atau lapisan luar. Yang kedua, medula, lapisan dalam mengandung piramida ginjal. Yang ketiga, pelvis renalis atau rongga penampung urin. Yang keempat, nefron, unit fungsional ginjal sekitar 1 juta per ginjal. Fungsi ginjal yang pertama, menyaring darah dan membentuk urin. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang ketiga, mengatur tekanan darah. Yang keempat, mengatur pH darah. Yang kelima, memproduksi hormon eritropoietin. Organ yang kedua yaitu ureter. Ureter merupakan sepasang saluran berbentuk tabung dengan diameter kecil yang mengalirkan urin yang dihasilkan oleh masing-masing ginjal ke dalam kandung kemih. Panjang ureter sekitar 25-30 cm. Fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Organ yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih atau dalam bahasa Latin disebut vesika urinaria merupakan organ muskular yang berperan sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemih atau misi. Kandung kemih berkapasitas 500-700 ml pada orang dewasa. Fungsi dari kandung kemih atau vesika urinaria yaitu menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Kandung kemih atau vesika urinaria terdiri dari otot detrusor yang dapat berkontraksi. Organ yang keempat atau yang terakhir disebut uretra. Uretra merupakan saluran berbentuk tabung mirip seperti ureter yang merupakan saluran keluar dari kandung kemih. Ujung akhir dari uretra disebut sebagai ostium uretra externus. Yang selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di glomerulus, darah disaring menghasilkan filtrat glomerulus. Zat yang tersaring yaitu air, glukosa, asam amino, urea, dan ion-ion. Zat yang tidak tersaring yaitu sel darah dan protein besar. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi tubulus contortus proximal, lengkung hele, dan tubulus contortus distal. Zat berguna diserap kembali ke darah. Yang diserap yaitu air 99%, glukosa, asam amino, ion natrium, dan ion klorida. Yang ketiga, augmentasi atau sekresi. Augmentasi terjadi tubulus contortus distal, penambahan zat-zat yang tidak diperlukan dari darah ke urin. Yang disekresi yaitu ion hidrogen, ion kalium, obat-obatan, dan racun. Sekian penjelasan video dari materi saya yang berjudul sistem perkemihan. Jika ada tutur kata yang salah, saya meminta maaf. Terima kasih banyak.